mau bacakan apa yang ada dalam kitab Risalah Ahlussunnah. Prinsipnya katipun apa? Prinsipnya ini kita oleh Mbah Hasyim ini dianggap, dinilai kategori orang-orang salafiyun. Salafiyun itu kelompok umat Islam yang punya ajaran khusus, punya prinsip-prinsip khusus. Salah satunya adalah, kalau bahasanya beliau, wa mahabbati ahlil baiti wal auliya wassolihin. Ciri orang salafiyun asli, bukan si salafi enggak si semakin enggak, yaitu pasti punya ajaran, karena ini ditulis bahasa, punya ajaran, punya sikap yang namanya mahabbah ahlul bait, cinta kepada keluarganya Kanjeng Nabi. Nah seperti itulah. Artinya apa? Bahwa tidak ada ceritanya orang NU ini tidak mencintai keluarga Nabi. Memang ajarannya dan sikapnya mencintai keluarga Nabi. Ini ajaran sudah. Wa mahabbati ahlil bait. Tidak ada. Siapa si semak, pasirah si semak yang mendukung dan menjadi jamaahnya kelompok Habib itu bilang Habib. Muntah orang itu, sobung ceritanya orang NPI norok kumpulan Habib, rotipan, macam manakipan, sholawat. Ajarannya Mbah Hasyim salah satunya adalah mahabbah ahlul bait, mencintai keluarga Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Terus ditambah aulia, tambah solihin, ditambah sahabat gitu. Tapi kalau NU Ahlussunnah semuanya, karena jalur keilmuan kita itu nasabnya, silsilahnya, sumbernya dari dua, dari jalurnya Ahlul Bait, Sayyidina Ali, Fatimah, Sayyidina Ali dan Nak Botona. Di luar itu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, itu kita pakai semua. Yang lain tidak mau, Syiah ngalak jalur Sayyidina Ali meloloh, si Khawarij, Wahabi tak ndak Wahabi. Kita dipakai semua, itu harus diingat. Jangan ambil pada satu sisi Ahlul Bait saja, tapi ambillah dari sumber keilmuan Sayyidina Abu Bakar, Umar dan Sayyidina Utsman. Semua itu kita pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususan ila jami'i muassisi jamiyatin Nahdlatul Ulama wa khususan khassa Syekhuna Muhammad Khalil bin Abdul Latif yang diratin Asad Samsul Arifin, Musannifat Kitab Datu Syekh Haji Muhammad Hashim Asy'ari wa Sibtihi Haji Muhammad Isam Hatib, usulihim, furuihim, hawasihim, wa masyaihihim, wa ahli silsilatihim, wali tariqatihim. Syaulilah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bi jami'iyyatin afdhatil ulama'i jam'iyatan wa jama'ah wa bil ulama'i qudwatan wa imama. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal
alamin. Hadratal muhtaramin, sebutan kula tadimi, sebutan kula muljaki, sedaya jaganca pengurus ranting NU Desa Kacongan, saya Surya atau Tanfid, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kula maos satu paragraf satu paragraf yang berkaitan dengan banyak isu kan semakin nih, banyak isu, salah satunya ya zaitun nih pasti mana zaitun nih tahu saya komentari mana zaitun nih kurang kerjaan komentari sampai ke sabar saus nyari tahu saya komentari mana zaitun itu. Soalnya pemikiran-pemikiran yang nggak panji bilang nih pernah habis sudah. Kalau di toko-toko anak muda terutama di kampus-kampus, kalau dulu ya cil itulah, kalau dulu itu cil itu kan boleh absor ya biasa, namanya pemikiran perkembangannya seperti itu. Nanti satu saat akan kembali ke rumahnya. Dulu diyakini oleh Absor Abdallah itu ketika munculkan pemikiran yang aneh-aneh sampai nikah mut'ah itu harus dilegalkan, daripada ngecok-ngecok, daripada prostitusi mending nikah mut'ah dilegalkan. Dume nikah mut'ah. Oh nyaman nikah mut'ah dilegalkan ini. Si Andi PC nyaman ini. Ngantraan. Nah itu akan kembali kepada aslinya, karena biasa pemikiran manusia kadang pada satu saat akan mengalami guncangan, ternafsiri TV, macam-macam. Yaitu tidak hanya di satu umat, semua umat beragama yang mesti muncul seperti itu semuanya. Di NU ada liberal, Muhammadiyah banyak, cuman karena NU ya banyak NU yang diserang, gini kapan biasa. Nggak usah kaget-kaget karena perkembangannya memang demikian. Cuman kita harus dalam konteks ramina habaib dengan beberapa tokoh NU khususnya ini, saya tidak mau menyikapi, cuman saya mau bacakan apa yang ada dalam kitab Risalah Ahlussunnah. Prinsipnya katipun apa? Prinsipnya ini kita oleh Mbah Hasyim ini dianggap, dinilai kategori orang-orang salafiyun. Salafiyun itu kelompok umat Islam yang punya ajaran khusus, punya prinsip-prinsip khusus. Salah satunya adalah, kalau bahasanya beliau, wa mahabbati ahlil baiti wal auliya wassolihin. Ciri orang salafiyun asli, bukan si salafi enggak si semakin enggak, yaitu pasti punya ajaran, karena ini ditulis bahasa, punya ajaran, punya sikap yang namanya mahabbah ahlul bait, cinta kepada keluarganya Kanjeng Nabi. Nah yang jadi persoalan kan Kak Dinto si tarik-tarik kan masalah persoalan nasab, apa IBC ini termasuk ahlul bait, apa keluarganya terputus. Nah itu bukan kapasitas saya, cuman saya menyampaikan bahwa mencintai habaib mencintai keluarganya Kanjeng Nabi Kak Dinto memang ajaran NU, ajarannya NU. Dalam kasus ini kita ini sesungguhnya ngikuti para guru-guru kita saja. Guru-guru kita itu hampir semuanya dekat dengan keluarga Nabi. Ya kalau bahasa sekarang habaib, apa masuk keluarga atau tidak itu urusan orang yang punya kompetensi yang tentang nasab. Tenggolah nanti urusan dengan kompetensi, kemampuan untuk mendeteksi nasab. Tapi yang saya yakini bahwa muassis Jamiah Nahdlatul Ulama Mbah Hasyim Asy'ari misal, atau Syekhuna Khalil, atau yang lain Mbah Wahab,
Itu kalau di beberapa kitab, misal di kitab di kitab-kitab atau buku-buku silsilahnya beliau-beliau ini, itu kan nyambung kepada Rasulullah, cuman sambungannya yang macam-macam. Ada Basaiban, Gus Dur itu satu saat dawuh bahwa saya ini termasuk warga Basaiban. Padahal saya Zulfikar ya Basaiban itu. Lalu kalau di kitab Ahlal Musamarah karya masyarakat Mbah Fadl Abil Fadl Ibni Abdi Syakur Senori Tuban Banggilan itu, kitab ini hanya untuk bacaan, untuk pengetahuan, tapi secara akademis mungkin masih bisa didiskusikan panjang, bukan dibantah tapi didiskusikan. Bahasa tawaduknya didiskusikan lebih jauh karena memang tidak ada referensinya yang kuat, hanya sebagai cerita beliau, kemampuan beliau merekam beberapa cerita kemudian dituangkan kemudian menjadi sebuah kitab namanya Ahlal Musamarah. Kalau diruntut itu Mbah Hasyim Gak Dinto kan dari silsilahnya kan ini Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim Al-Mulaqab di Pangeran Benowo. Jadi sambungannya kepada Pangeran Benoro bin Abdurrahman Al-Mulaqab bi Joko Tingkir Sultan Hadiwijaya bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdul Fattah bin Maulana Ishaq walidu Sunan Giri. Maulana Ishaq binnya itu Syekh Jumadil Kubro. Yang di kitab Ahlal Musamarah Syekh Jumadil Kubro bin Mahmud Al-Kubro bin Zainul Kubro bin Zainul Husain bin Zainul Adim bin Zainal Abidin bin Said Husain bin Fatimah Zahra binti Rasulillah. Cuman perilakunya orang dulu Mbah Hasyim ini sudah mempribumi Wali Songo itu sudah campur dengan masyarakat karena sebagai strategi dakwah. Kalau sekarang itu gampang, anak ada tokoh kiai kalau pingin sukses dakwahnya baru datang ya kudu nikah dengan anak-anak lebuna. Iya, tak pegel langsung kojona, tak bisa. Dulu anaknya tokoh, anaknya raja, anak itu Said Ibrahim Asmoro langsung nikah dengan putrinya Raja Cempah yaitu Condrowulan. Gening Condrowulan, Pak Nagening, tapi masyarakatnya masuk. Sama dengan Raden Rahmat. Ketika ke Surabaya dakwah, setelah nikah pertama nikah lagi dengan putrinya Kiai Kembang Kuning. Ki Ageng Kembang Kuning. Karena tokoh Kuning Kapi. Ya seperti itu strateginya. Untuk sukses ya begitu. Kalau dakwah, siapa ketua RT nikahi anak ketua RT, siapa lebuna nikahi. Ya begitu, ya harus begitu. Dulu begitu. Tidak memandang dia darah biru, darah kuning, darah hijau, apa darahnya pelangi, tidak dipandang itu. Pokok dia jadi pemimpin nikahi. Hanya berhasil dakwahnya begitu. Sehingga munculnya campur seperti ini. Mbah Hasyim nikah beberapa kali, ya secara fisikly tidak nampak fishabaib karena sudah campur sudah. Karena oleh orang kacongan, orang itu macam-macam. Tidak langsung kudu turunan ini sarif-sarifan, tidak begitu. Orang dulu itu strateginya. Sehingga muncullah pada satu saat dulu ya bukan hanya sekarang, dulu zamannya Mbah Wahab sudah ada peristiwa kayak gini, sudah ada zamannya Mbah Wahab. Tapi sikap orang-orang NU, ya NU itu berbesar hati, tetap mengakui para habaib ditolong, dicarikan jalan biar diakui habaib ini, disowan-sowankan begitu kemana-mana. 93 muncul lagi Rami, siapa yang backup? Gus Dur keliling-keliling untuk mengangkat namanya habaib ini. Nah sekarang mulai lagi
itu. Tapi Gus Dur ya karena harus kelasnya Gus Dur yang melawan seperti ini. Kalau kelasnya Ranting nggak bisa, ambruk kalau kelasnya. Nah, makanya jangan heran kalau Gus Dur kemudian ngomong ke Jakarta FPI, pimpinan Habib Rizik, habiskan itu, tangkap saja itu organisasi bajingan itu. Kan begitu. Karena Gus Dur yang ngomong, Ranting, Ranting pegang orang gitu. Lah seperti itulah. Artinya apa? Bahwa tidak ada ceritanya orang NU ini tidak mencintai keluarga Nabi. Memang ajarannya dan sikapnya mencintai keluarga Nabi. Ini ajaran sudah. Wa mahabbati ahlil bait. Tidak ada. Siapa Semak, Pasir Semak yang mendukung dan menjadi jamaahnya kelompok Habib itu bilang Habib. Muntah orang itu, sobung cerita anak orang LBI norok kumpulan Habib, rotipan, macam manakipan, sholawat, tidak ada. Muhammadiyah, ya Muhammadiyah yang tersesat saja mungkin yang masuk situ. Muhammadiyah yang tersesat atau apa boleh? Persis, tidak ada. NU semua, dan ini mestinya disyukuri juga oleh beberapa pihak. NU tidak pernah benci pada habaib, keturunan Nabi, ahlul bait, karena memang ajarannya NU itu adalah mencintai ahlul bait. Ya karena mungkin personal dari ahlul bait atau habaib ini yang ya kadang ya itu agak tak cocok dengan kita. Justru menyerang NU ini kan agak aneh kalau kemudian ada habaib menyerang NU. Makanya kalau saya melihat kasus-kasus ini apa namanya, ya mungkin dari diawali politik. FPI kan itu kan munculnya memang proyek politik oleh SBY, Wiranto, HTI, ya begitu. Sekarang proses politik Zaitun sih dirawat di BK, lumayan loh. Kalau umpamanya berapa ratus ribu di sana, mun ganggu coblos kan lumayan. Mun TPS budaya Zaitun kan pasti menang kan. Penggelembungan ya sebegitu, kondisinya seperti itu. Artinya akan reda. Ini diprediksi akan 2 tahun pasca politik, pasca 2024 akan reda. Inilah sejarah bagaimana dinamika lika-likunya NU. Maka jangan sampai di-share ketika pertengkaran habaib, dan itu jangan biarkan orang punya kapasitas di YouTube itu, yang punya kapasitas monggo, tapi kita tetap menghormati siapapun orang yang sepuh. Kalau saya orang yang sepuh, tokoh masyarakat sepuh, ya kita hormati, sudah kita hormati siapapun itu, lebih-lebih ahlul bait, aulia, para walinya Allah. Walinya Allah tidak harus dari ahlul bait habaib, karena kasukan Allah. Yang ngangkat wali ini SK-nya dari Allah, bunyi SK dari camat, SK-nya Allah yang angkat. Jadi orang soleh juga begitu, kita hormati semua, mahabbah kita hormati semua, ahyaan wa amwatan, hidup dan meninggal juga kita hormati. Itu ajaran yang ditanamkan kepada kita semua oleh masyayikh Jamiyah Nahdlatul Ulama, sehingga jangan sampai ini menjadi gaduh, terutama jangan diranting-ranting, jadi gelidrukna dan lain sebagainya. Oknum pasti ada, oknumnya di kalangan mereka baik ya ada seperti itu. Cuman tidak masuk akal kalau ada habaib nyerang NU, itu tidak masuk akal. Kenapa yang kumpulan mereka itu, rata-rata kan kumpulannya mesti sampai pernah ya, umpamanya habaib diundang ceramah di LDI, ada diundang ceramah Pak Musahiri, Pak Berasa, tidak ada, karena mereka anti, memang anti. Apalagi Wahabi, antinya kok Habib. Muhammadiyah bukan anti, cuman jarang kumpul, tidak ketemu. Kalau NU ya begitu, memang sama ahlu sunnah, cuman yang beda adalah harokah. Kalau amaliyahnya sama, harokah dan fikrohnya ini, terutama fikroh kebangsaan yang beda.
antara kita dan sebagian para habaib dan para orang-orang di luar NU. Bedanya di sana, utama dengan para habaib ini bedanya di fikroh dan harokah, pemikiran dan gerakan yang beda. Sehingga karena fikroh dan karena harokah, gerakan pasti benturan, tapi amalia sama, sholawatan, tahlilan juga, molotan, molotan abid mun habaib mereka tak betah menoreng yang dojak molotan habaib yang lang ada mesti ya situ. Karena harokah ini tumpangannya adalah harokah ijtimaiyah, harokah sia-sia, gerakan politik ini, sehingga menjadi gelidruknya seperti ini. Kira-kira ini yang bisa saya sampaikan untuk Lailatul Ijtimah ini. Saya hanya mengingatkan diri saya bahwa ajarannya Basim salah satunya adalah mahabbah ahlul bait, mencintai keluarga Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Terus ditambah aulia, tambah solihin, ditambah sahabat gitu. Ya kelirunya Khawarij dan Syiah itu akan begitu. Kalau Khawarij kan tanduk kabi, kalau Syiah perak Sayyidina Ali yang sampai dikultuskan menjadi pangeran dan lain sebagainya. Tapi kalau NU ahlu sunnah semuanya, karena jalur keilmuan kita itu nasabnya, silsilahnya, sumbernya dari dua, dari jalurnya ahlul bait Sayyidina Ali, Fatimah, Sayyidina Ali dan nak botona. Di luar itu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma itu kita pakai semua. Yang lain tidak mau. Syiah ngalak jalur Sayyidina Ali melolo, si Khawarij Wahabi tak ndek lagi. Kita dipakai semua. Itu harus diingat. Jangan ambil pada satu sisi ahlul bait saja, tapi ambillah dari sumber keilmuan Sayyidina Abu Bakar, Umar dan Sayyidina Utsman. Semua itu kita pakai. Itu hebatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, semuanya dipakai. Demikian saya bisa dan kalau sampaikan atas segala kekurangan dan kekhilafan yang sepora hadan Allah wa iyyakum ajmain wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.